semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu materi matematika SMA kelas 12, yaitu materi dimensi 3. Pertama yang harus kita pahami dari materi ini adalah pengertian titik, garis, dan bidang. Yang pertama, titik adalah lukisan tanda noktah yang dibubuhi nama menggunakan huruf kapital. Suatu titik tidak memiliki besaran dan tidak berdimensi. Kemudian yang kedua, garis adalah kumpulan atau himpunan titik-titik yang membentuk kurva lurus. Garis merupakan bangun berdimensi 1 karena ukuran atau dimensi yang dimiliki hanya 1. Yang ketiga, bidang adalah unsur pembentuk benda yang memiliki 2 dimensi, yaitu panjang dan lebar. Nah, apabila teman-teman melihat pada gambar, maka kita akan mengetahui bahwa yang namanya titik adalah seperti titik A dan titik B. Kemudian untuk garis adalah dapat kita lihat contohnya pada garis AB, di mana garis AB itu terbentuk dari beberapa titik yang menjadi satu dalam suatu kurva lurus. Kemudian untuk bidang, contohnya adalah pada gambar yang berwarna biru, yaitu pada bidang alfa. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Yang pertama adalah kedudukan titik terhadap garis. Titik yang berada pada garis karena garis itu melalui titik. Contohnya titik A, B, dan C pada gambar. Sedangkan titik yang berada di luar garis karena garis itu tidak memiliki titik. Contohnya tidak melalui titik. Contohnya adalah titik P. Nah, selanjutnya adalah kedudukan titik terhadap bidang. Perhatikan titik P pada kedua gambar. Pada gambar A, titik P terletak pada bidang alfa, sedangkan titik P pada gambar B terletak di luar bidang alfa. Titik yang terletak pada bidang dapat disebut titik yang dilalui oleh bidang itu, sedangkan titik yang di luar bidang dikatakan tidak dilalui oleh bidang tersebut. Nah, selanjutnya adalah kedudukan garis terhadap garis lain. Yang pertama adalah garis-garis saling berpotongan. Dua buah garis atau lebih dapat dikatakan saling berpotongan apabila garis-garis tersebut terletak pada bidang yang sama dan terdapat satu titik potong pada garis-garis tersebut. Nah, pada gambar dapat kita perhatikan bahwa garis A dan garis B melewati satu titik yang sama, yaitu titik P. Nah, kemudian ada garis-garis saling sejajar. Dua buah garis atau lebih dapat dikatakan saling sejajar apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang dan tidak memiliki titik potong. Nah, apabila kita perhatikan dalam gambar, titik garis A dan garis B tidak memiliki titik potong atau tidak melalui satu titik yang sama. Kemudian adalah garis-garis saling berimpit. Dua buah garis dikatakan saling berimpit apabila kedua garis tersebut sejajar pada bidang. Setiap titik pada garis pertama terletak pada garis kedua dan sebaliknya. Nah, apabila kita perhatikan dalam gambar, sebenarnya pada bidang tersebut terdapat dua garis, yaitu garis A dan garis B. Namun karena garisnya berimpit, sehingga garis A dan garis B terlihat sama karena mereka sama-sama melalui titik yang sama pula. Nah, kemudian adalah garis-garis saling bersilangan. Dua buah garis atau lebih dapat dikatakan saling bersilangan apabila garis-garis tersebut memiliki titik persekutuan.
sehingga garis tersebut tidak sebidang dan tidak sejajar. Nah, kita perhatikan dalam gambar bahwa garis H dan garis G tidak melalui satu bidang ataupun tidak sejajar, karena pada garis G itu terletak pada bidang alfa, sedangkan garis H itu berada di luar bidang, sehingga mereka dapat dikatakan bersilangan apabila kita memberikan proyeksi berupa garis titik-titik ini kepada garis G ataupun bidang alfa. Nah, kemudian adalah kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Suatu garis terletak pada suatu bidang apabila semua titiknya terletak pada bidang yang sama. Kita perhatikan dalam gambar bahwa titik-titik yang dilalui oleh garis A terletak pada bidang alfa. Kemudian yang kedua adalah garis memotong bidang. Jika suatu garis beririsan dengan bidang dan garis itu tidak terletak pada bidang, maka garis itu memotong bidang. Nah, apabila kita perhatikan dalam gambar, kita mengetahui bahwa bidang alfa merupakan bidang yang berbentuk melebar secara horizontal, sedangkan garis A itu memanjang secara vertikal, sehingga apabila garis A melewati bidang alfa, maka dapat dikatakan bahwa garis tersebut memotong bidang. Selanjutnya adalah garis tegak lurus bidang. Suatu garis dikatakan tegak lurus pada suatu bidang apabila garis tersebut tegak lurus terhadap semua garis yang ada dalam bidang tersebut. Nah, kita mengetahui dalam bidang alfa terdapat dua buah garis, yaitu garis B dan garis C, di mana garis B dan garis C itu berpotongan pada titik B. Kemudian kita mengetahui pula bahwa pada gambar tersebut juga terdapat garis A yang memotong bidang secara tegak lurus tepat pada titik B, tepat pada perpotongan garis B dan garis C. Maka dapat kita ketahui bahwa garis tersebut tegak lurus terhadap bidang. Kemudian garis sejajar dengan bidang. Suatu garis dikatakan sejajar dengan bidang jika pada bidang tersebut terdapat dibuat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Nah, dalam gambar kita mengetahui bahwa garis A terletak pada luar bidang. Nah, sedangkan garis B terletak pada di dalam bidang. Apabila kita melihat pada gambar tersebut, garis tersebut sejajar dengan bidang karena dapat dibuat suatu garis yang sejajar dengan garis yang ada di luar bidang. Kemudian adalah kedudukan bidang terhadap bidang lain. Yang pertama, jika setiap titik yang terletak pada bidang alfa juga menempati bidang beta, maka dikatakan bahwa bidang alfa dan bidang beta saling berimpit. Perhatikan pada gambar A. Nah, pada gambar tersebut kita mengetahui bahwa bidang itu terdiri dari dua bidang, yaitu bidang alfa dan bidang beta, di mana mereka menempati titik yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua bidang tersebut adalah saling berimpit. Kemudian yang kedua,
Jika bidang alfa dan bidang beta tidak mempunyai satupun titik persekutuan, kedua bidang itu dinamakan dua bidang saling sejajar. Kita dapat perhatikan gambar B, bahwa pada gambar tersebut terdapat dua bidang di mana mereka tidak memiliki titik potong ataupun titik persekutuan yang dilewati oleh keduanya, sehingga dapat dikatakan bahwa bidang tersebut saling sejajar. Terus yang terakhir, jika kedua bidang itu memiliki tepat sebuah garis persekutuan, maka dapat dikatakan bahwa kedua bidang itu saling berpotongan. Dapat kita perhatikan pada gambar C bahwa pada bidang alfa dan bidang beta memiliki satu garis melewati satu garis yang sama pada tengah-tengahnya. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa kedua bidang tersebut adalah bidang yang saling berpotongan. Kemudian adalah proyeksi titik dan garis pada bidang. Diketahui proyeksi adalah proses penjatuhan atau pemindahan titik dan garis pada suatu bidang. Proyeksi dapat disebut juga dengan pencerminan. Proyeksi dilakukan dengan cara menjatuhkan titik atau titik tersebut pada garis tegak lurus terhadap bidang, dan biasanya dilambangkan dengan tanda aksen. Berikut di bawah ini adalah bentuk-bentuk proyeksi titik atau garis ke suatu bidang. Nah, yang pertama terdapat bangun 5 segi 4, di mana 5 tersebut memiliki titik puncak, yaitu titik T. Nah, apabila kita tarik lurus secara tegak lurus kepada bidang A, B, C, D, maka kita akan membentuk suatu proyeksi di mana merupakan tinggi suatu limas, yaitu tingginya T aksen. Kemudian pada gambar kedua kita mengetahui bahwa pada bidang B, C, G, F memiliki satu garis di tengahnya, yaitu garis MN. Nah, apabila kita membuat proyeksi garis MN ke bidang A, C, G, E, maka dapat kita tarik secara tegak lurus kepada bidang tersebut, sehingga mendapatkan titik, yaitu M aksen dan N aksen. Selanjutnya adalah jarak dari titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Diketahui jarak adalah panjang ruas garis penghubung kedua bangun itu yang terpendek dan bernilai positif. Yang pertama adalah jarak antara dua titik. Jarak antara titik A dan titik B adalah panjang ruas garis AB. Nah, dapat kita perhatikan dalam gambar bahwa terdapat dua titik, yaitu titik A dan titik B. Apabila kita tarik lurus di antara keduanya, maka kita akan mengetahui panjang ruas garis AB. Kemudian adalah jarak antara garis dengan titik. Diketahui sebuah titik B berada di luar pada garis G, maka jarak antara titik B dengan garis G adalah lintasan terpendek yang ditarik dari titik B pada garis G. Nah, untuk gambar yang pertama kita mengetahui bahwa garis G tidak melalui titik B. Nah, apabila kita akan mengetahui jarak antara garis G dengan titik B, maka kita tarik secara tegak lurus dari titik B terhadap garis G. Kemudian jarak titik ke bidang. Untuk mengetahui jarak antara titik B dan bidang alfa, tariklah garis tegak lurus bidang alfa yang melalui titik B. Nah, dalam gambar kita mengetahui bahwa garis tegak lurus
yang ditarik dari titik B itu terletak pada perpotongan antara garis A dan garis B. Kemudian jarak antara dua garis sejajar. Jika terdapat dua garis sejajar, jarak antara kedua garis itu dapat ditentukan dengan menggambar sebuah garis yang tegak lurus dengan kedua garis itu. Nah, dalam gambar kita mengetahui bahwa garis A dan garis B adalah garis yang sejajar. Apabila kita ingin mengetahui jarak antara kedua garisnya, maka tinggal kita buat proyeksi di antara kedua garis tersebut, yaitu pada titik P dan titik Q kita tarik secara tegak lurus, maka kita akan mengetahui jarak antara garis A dan garis B. Kemudian jarak antara garis dan bidang yang sejajar. Untuk menentukan jarak antara garis dan bidang yang sejajar, maka ditarik secara garis tegak lurus yang melewati salah satu titik dalam garis kepada bidang secara tegak lurus pula. Nah, dalam gambar kita mengetahui bahwa garis C kita tarik secara tegak lurus tepatnya pada titik P, di mana pada bidang alfa akan ditemukan titik pada titik R. Kemudian jarak antara dua bidang yang sejajar. Untuk mengukur antara dua bidang yang sejajar, maka ditarik salah satu titik pada salah satu bidang secara tegak lurus pada bidang yang lainnya. Nah, dalam gambar, misal pada bidang beta kita memiliki titik P, di mana apabila titik P tersebut kita tarik secara tegak lurus kepada bidang alfa, maka akan melewati titik Q. Maka jarak antara dua bidang itu adalah panjang ruas PQ. Nah, kemudian besar sudut dalam ruang. Diketahui sudut adalah kemiringan yang dihasilkan antara garis dengan garis atau garis dengan bidang. Nah, yang pertama, sudut antara garis dan bidang. Cara menentukan besar sudut antara garis G dengan bidang alfa dengan membuat bidang beta yang tegak lurus dengan bidang alfa dan melalui garis G. Kemudian menentukan salah satu titik pada bidang beta, maka akan didapatkan suatu perpotongan antara garis dan bidang dan dapat ditentukan besar sudut berdasarkan besar sudut sekitarnya yang telah diketahui. Nah, pada gambar tersebut kita mengetahui bahwa garis G itu bersilangan dengan bidang alfa. Apabila kita akan mengetahui sudut dalam antara garis G dengan bidang alfa, yaitu kita mencari sudut PRQ, di mana apabila kita akan mencari sudut PRQ, kita menggunakan sudut-sudut yang telah diketahui sebelumnya. Kemudian adalah sudut antara dua bidang yang berpotongan. Sudut-sudut antara dua bidang yang berpotongan adalah sudut yang terbentuk oleh dua garis pada masing-masing bidang tadi, di mana setiap garis itu tegak lurus pada garis potong kedua bidang tersebut di satu titik. Nah, pada gambar kita mengetahui bahwa bidang alfa dan bidang beta itu memiliki suatu jarak sudut, yaitu tepatnya pada gambar kita mengetahui terlebih dahulu tentukan titik A dan kemudian titik C. Nah, untuk mengetahui sudut antara dua bidang tersebut, maka kita mencari sudut ABC, di mana B merupakan perpotongan salah satu titik
yang melewati garis yang berpotongan antara bidang alfa dan bidang beta. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.